Saya adalah Valentina Kristi dengan NIM saya 1805030096. Saya dari PGSD Universitas Quality Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan kelas. Sekolah merupakan tempat utama untuk belajar. Pendidikan diutamakan di lingkungan sekolah, di mana yang paling diutamakan itu adalah bagaimana peran guru untuk mengajari siswa-siswanya. Guru berperan aktif dalam membimbing siswa. Untuk itu, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dari mana arah yang tidak tahu menjadi arah yang tahu. Itulah gunanya belajar. Selain itu juga guru mendidik siswa bagaimana perilaku siswa, keseharian siswa, agar yang sebelumnya ada sifat buruk siswa diubah menjadi sifat siswa yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama adalah guru sebagai pendidik, yang kedua adalah siswa atau murid sebagai peserta didik, yang ketiga adalah lingkungan belajar, yang keempat adalah fasilitas-fasilitas yang ada, dan yang kelima adalah ruang kelas yang ada. Menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, di situ menjelaskan undang-undang tentang pengelolaan kelas yang benar. Yang pertama itu adalah seorang guru harus berpenampilan menarik dan sopan. Yang kedua itu adalah ruang kelas yang memadai untuk lingkungan belajar yang konsisten. Yang ketiga itu adalah sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk mendukung kegiatan KEB atau kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu adalah guru tidak bisa memaksakan kemampuan setiap siswa. Yang selanjutnya yang keempat adalah guru harus memahami bagaimana latar belakang setiap siswanya. Selanjutnya adalah guru harus menyediakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah setiap materi yang disampaikan oleh guru harus sesuai dengan kompetensi dasar yang ada. Dan selanjutnya adalah guru harus menyediakan latihan-latihan soal guna membimbing kegiatan pembelajaran pada hariannya. Selanjutnya adalah guru harus mengetahui mengapa siswa itu tidak mengerti pembelajaran yang telah disampaikannya. Guru harus mengulangi lagi minggu selanjutnya materi yang sebelumnya belum diketahui oleh siswa. Selanjutnya guru merupakan motivator, di mana guru memotivasi siswa dari yang sebelumnya siswa cenderung malas belajar menjadi semangat belajar ke depannya. Dalam hal ini guru juga memiliki peran serta bersama orang tua, di mana hubungan guru dan orang tua harus sangatlah ketat. Guru dan orang tua dapat membimbing siswa bersama-sama. Contohnya dalam setiap minggunya ada pertemuan antara guru dan orang tua siswa. Guru dapat memberitakan bagaimana perkembangan belajar siswa setiap minggunya. Apabila ada keburukan-keburukannya dapat diperbaiki lagi, dapat dikembangkan lagi di rumah, dan kemudian di sekolah akan dikembangkan lagi oleh guru. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan manajemen kelas terdiri atas 6. Yang pertama itu adalah kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua itu adalah tantangan. Yang ketiga itu adalah bervariasi. Yang keempat itu adalah keluasan. Yang kelima adalah penekanan hal-hal positif. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah pembawaan disiplin diri. Manajemen kelas adalah titik tolak atau cara pandang yang digunakan seorang guru untuk memaksimalkan dalam mengkondusifkan lingkungan belajar yang ada di ruang kelas. Pendekatan dalam manajemen kelas itu terdiri atas 10 macam. Yang pertama itu adalah pendekatan otoriter, yang kedua itu adalah pendekatan intimidasi, yang ketiga itu adalah pendekatan persuasif, yang keempat itu adalah pendekatan bulu masa, yang kelima itu adalah pendekatan instruksional, yang keenam itu adalah pendekatan tingkah laku, yang ketujuh itu adalah pendekatan iklim sosio-emosional, selanjutnya adalah pendekatan proses kelompok, selanjutnya adalah pendekatan eksklusif, dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah pendekatan analistik pluralistik. Materi selanjutnya adalah pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan lingkungan belajar adalah suatu proses mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar adalah untuk memfasilitasi setiap siswa agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Lingkungan belajar terdiri atas lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor contohnya adalah ruang kelas, laboratorium IPA, laboratorium terdiri atas 3, laboratorium IPA, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Selanjutnya itu adalah ruang perpustakaan, dan selanjutnya itu adalah
tempat-tempat yang memungkinkan di lingkungan sekolah yang dapat menjadikan setiap siswa itu belajar. Yang selanjutnya itu adalah lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar outdoor contohnya itu adalah museum. Yang kedua itu adalah berbagai pepohonan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu adalah rumah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pembelajaran tentang manajemen kelas. Apabila ada salah atau tutur bahasa saya yang salah, kiranya pendengar sekalian dapat memakluminya. Sekian dan terima kasih.